Cek, bismillah. Suara saya jelas? Halo, halo. Cek, halo. Hmm. Mulai ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Baik, bismillah. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pagi ini kita membahas terkait kitab atau matan Qasidah Al-Imam Al-Khaqani fil Qura'i wa Husnul Ada. Lengkapnya adalah Qasidah Abi Muzaim Al-Khaqani allati qalaha fil Qura'i wa Husnul Ada. Jadi judulnya panjang. Judulnya panjang. Akan dijelaskan beliau itu awalu musannifin fil tajwid. Pengarang kitab tajwid yang pertama. Kalau Al-Imam Ibnul Al-Jazari dalam kitabnya Ghoyah An-Nihayah beliau menyebutkan wa awwalu man sunnafa fit tajwid. Beliau Abu Muzahim ini adalah orang pertama yang menyusun karya dalam bidang ilmu tajwid. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa Qasidah Al-Imam Al-Khaqani ya, itu adalah karya pertama dalam ilmu tajwid. Nah, adapun nama kitab ini sendiri dikenal dengan beberapa macam. Ya. Ada yang menyebut dengan Ra'iyah Al-Khaqani. Ra'iyah Al-Khaqani. Ra'iyah itu dari kata huruf Ra. Kenapa dinamakan Ra'iyah Al-Khaqani? Karena semua baitnya nanti kalau kita perhatikan itu berakhiran dengan huruf Ra. Berakhiran dengan huruf Ra. Adapun Al-Khaqani itu adalah nama beliau sendiri.
Ada juga yang menyebut dengan Ra'iyah fit tajwid. Ra'iyah fit tajwid. Atau disebut dengan nama lengkapnya Qasidah Abi Muzahim allati qalaha fil Qurra wa husnil ada. Jadi ini qasidah, nazom. Ya, qasidah, dinamakan qasidah karena bentuknya syair. Atau disebut dengan ro'iyah karena semua baitnya berakhiran dengan huruf ro. Nah, dan ini berbeda dengan Jazari atau Tuhfatul Atfal. Ya, kalau qasidah Al-Khaqani ini menggunakan bahar tawil. Ya, menggunakan rumus dari bahar tawil. Sehingga iramanya pun berbeda dengan ketika kita menantumkan Jazari ataupun Tuhfatul Atfal. Nah, kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Muqri Al-Muhaddis Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Haqqan Al-Khaqani Al-Baghdadi Al-Hambali. Beliau punya kunyah namanya Abu Muzaim. Ya, nama pendeknya adalah Musa bin Ubaidillah. Ya, jadi Abu Muzahim, Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Adam Al-Khaqani ini merupakan isbat kepada nama kakek beliau ya, yaitu Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khaqan. Nah, beliau lahir di kota Baghdad 248 Hijriah ya, dan wafat di tahun 325 Hijriah. Ya, wafat di tahun 325 Hijriah. Jadi hidupnya lumayan tuh 248 sampai 325 rata-rata. Dan beliau ini hidup juga sezaman dengan Imam Ibnu Mujahid, ya, penyusun kitab As-Sab'ah fil Qiraat. Imam Ibnu Mujahid. Nah, dan banyak pujian dari para ulama untuk beliau. Ya. Di antaranya Ad-Dani mengatakan, karena imaman fil qiraatil kisai. Ya, beliau ini seorang imam ahli qiraat dalam qiraatnya Imam Al-Kisai. Jadi Imam Al-Khaqani itu bacaan Qur'annya adalah bacaan Qur'an Al-Imam Al-Kisai Al-Kufi. Dhabitan laha. Beliau ini sangat menguasainya. Qara'a alaihi ghairu wahidin minal hudzaq. Dan banyak orang-orang cerdas yang membaca Al-Quran kepada beliau. Ad-Dani juga menyampaikan wakana basiron bil Arabiyyah. Beliau ini seorang yang menguasai ilmu bahasa Arab. Syairon mujawwidan. Seorang ahli syair dan juga ahli tajwid. Kalau pujian dari Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi, itu beliau menyebutkan Al-Imamul Muqri'ul Muhaddis. Beliau ini Abu Muzahim Al-Khaqani adalah seorang imam, pakar qiraat, pakar hadis, ya. Abu Muzahim Musa ibnu Ubaidillah ibnu Yahya ibni Khaqan Al-Khaqani Al-Hafidh Al-Baghdadi. Jadi banyak sekali pujian-pujian para ulama kepada beliau. Bahkan Al-Jazari pun mengatakan Imamun mukri'un mujawwidun. Ya, beliau adalah seorang imam pakar qiraat, ya, ahli tajwid, muhaddisun asilun, seorang ahli hadis, bangsawan, sikotun sunniyun, yang sangat terpercaya dan juga seorang ahlus sunnah wal jamaah. Baik, kita mulai masuk kepada baitnya ya. Kita masuk kepada baitnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, aqulu maqalan mu'jiban li ulil hijri wala fakhra innal fakhra yad'u ilal kibri. Aku akan mengatakan sebuah perkataan yang akan membuat takjub orang-orang, kata beliau.
tanpa ada rasa bangga, ya, wala fakhra, tanpa ada rasa bangga, innal fakhra yad'u ilal kibri, karena rasa bangga ini mengantarkan seseorang kepada kesombongan, ya. Dan kesombongan mengantarkan seseorang pada jahanam, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 60. Allah Ta'ala mengatakan, alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin, bukankah di neraka jahanam tempat orang-orang yang sombong. Kenapa beliau menyampaikan maqalan mu'jiban, ya, perkataan yang akan membuat takjub, ya, karena memang belum ada, ya, karena memang belum ada seorang ulama di zaman itu yang mengarang kitab tajwid. Jadi ini kitab tajwid pertama. Kemudian di bait kedua beliau mengatakan, u'illimu fil qawli tilawata a'idzan bimaulaya min syarril mubahati wal fakhri. Ya, di dalam perkataan ini aku akan mengajarkan cara membaca Al-Quran sembari memohon kepada penolongku yaitu Allah Subhanahu wa taala min syarril mubahati wal fakhri, dari buruknya kesombongan dan berbangga diri. Nah, jadi ini tujuan disusunnya qasidah ini adalah agar orang-orang mampu atau membantu orang-orang untuk membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian di bait ketiga beliau menjelaskan, beliau mengatakan sebuah permohonannya, wa as'aluhu auni ala ma nawaituhu wa hifdhiya fi dini ila muntaha umri. Ya, dan aku memohon kepadanya yaitu ke Allah Subhanahu wa taala agar dia senantiasa menolongku terhadap apa yang aku niatkan dan agar dia senantiasa menjaga terkait agamaku sampai akhir hayat. Nah, ini permohonan beliau, ya. Kalau Rasulullah SAW juga mengajarkan doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa as'aluhu 'anit tajawuza fi ghadin, fama zala dha 'afwin jamilin wa dha ghafri. Dan aku senantiasa memohon agar dia Allah Subhanahu wa taala mengampuniku di hari esok, yaitu akhirat. Sungguh dialah zat yang maha pemaaf, ya, yang memiliki keindahan dan juga ampunan yang sangat luas. Nah, kemudian sudah selesai, kita masuk bait kelima. Ya, bait kelima beliau mengatakan, baru fokus menyampaikan kepada kita, aya qari al-Qur'ani ahsin ada'ahu, yudha'if lakallahul jazila minal ajri. Ya, wahai pembaca Al-Quran, kata beliau, perbaguslah praktek membacanya. Kenapa? Yudha'if lakallahul jazila minal ajri, karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala yang banyak untukmu. Ya. Dan di sini beliau menyebutkan ayat qari Al-Quran. Ayat qari Al-Quran itu kalau versi ulama tidak hanya sekedar membaca. Ya, tidak hanya sekedar membaca, akan tetapi memiliki makna tersendiri. Ya. Meskipun kalau di mata kita sebagai orang awam, ayat qari Al-Quran, ya pembaca Quran ya sekedar orang yang membaca Quran saja. Tapi menurut para ulama, di antaranya dijelaskan oleh Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba, ya, beliau menjelaskan huwallazi jama'al Qur'ana hifdzan an dhahril qalbi. Seseorang yang menghimpun Al-Qur'an secara hafalannya. Entah juga para ulama juga menjelaskan tingkatan qori, ya, untuk disebut qori'ul Qur'an itu punya tingkatan. Nah, tingkatan pertama adalah namanya qori' mubtadi. Ya, qori' mubtadi yaitu pembaca Al-Quran pemula, yang mana seseorang yang telah menghimpun 1 sampai 3 riwayat bacaan Al-Quran. 1 sampai 3 riwayat bacaan Al-Quran. Maka disebut dengan qori' mubtadi. Untuk membaca Hafiz, Syu'bah, kemudian nambah 1 riwayat lagi yang lain. Itu namanya qori' mubtadi. Kemudian ada qori' mutawasid. Ya, qori' pertengahan. Yaitu yang mana seseorang telah menghimpun 4 atau 5 riwayat bacaan Al-Quran. Ya.
Kemudian ada qori muntahi, yaitu ketika seseorang menghimpun lebih dari 5 riwayat bacaan Al-Quran. Dan di sini beliau mengatakan pentingnya ahsin ada'ahu, memperbagus praktek bacaan Al-Quran. Ya. Praktek bacaan Al-Quran yang bagus itu bagaimana? Praktek bacaan Al-Quran yang bagus itu yang pertama sesuai dengan riwayat. Ya. Yang kedua adalah tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Kata Allah Ta'ala, bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Apa makna tartil itu? Ali bin Abi Thalib menjelaskan, tajwidul huruf wa ma'rifatil wukuf. Ya, memperbagus bacaan setiap huruf ya, dan mengetahui waqaf wal ibtida. Nah, dan orang yang memperbagus bacaan Qur'annya, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala yang lebih banyak ditimbang orang yang tidak memperbaiki bacaan Qur'annya. Kemudian di bait ke-6 beliau mengatakan, fama kullu man yatslul kitaba yuqimuhu wa la kullu man fin nasi yuqri'uhum muqri. Ya. Di sini beliau memberikan penjelasan terkait mukri. Kalau tadi kan sudah dijelaskan qori ya. Beliau mengatakan tidak setiap yang membaca Al-Quran itu mampu menegakkannya. Ya. Wala kullu man finnasi yukri'uhum mukri. Dan tidak setiap orang yang mengajarkan Al-Quran itu disebut mukri. Ya, karena mukri itu punya kriteria tersendiri. Nah, jadi tidak semua yang membaca yang mengajarkan Al-Quran itu disebut dengan mukri. Jadi ada kriteria mukri. Nah, kriteria mukri. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Ali Ad-Dabba ya, dalam kitabnya Idha'ah fi Bayanil Usulil Qira'ah. Beliau menjelaskan man alimal qira'ati adaan ya. Mukri itu syarat pertama adalah seseorang yang mengetahui cara praktek membaca qiraat. Disebut mukri. Warawaha musyafahatan, dan beliau ini meriwayatkannya secara musyafahah, ya, tatap muka dengan gurunya. Ini kriteria kedua. Wa ujiza lahu ayyu'allimah, dan mendapatkan izin atau mendapatkan ijazah untuk mengajarkannya kembali. Ini kriteria mukri yang paling dasar itu memenuhi 3 ini. Nah, kemudian yang ketujuh, beliau menyampaikan, wa inna lana akhdhal qira'ati sunnatun 'anil awwalin al-muqri'ina dzawis sitri. Oh, kalau di PDF dzawis sabri. Ini ada catatan ya. Baik. Beliau menjelaskan, sesungguhnya prinsip kami dalam mengambil bacaan Al-Quran adalah bertalaki langsung ya. Bertalaki langsung 'anil awwalin al-muqri'in. Dari mukri generasi pertama yang berakhlak mulia. Jadi ini Quran itu diambil dari lisan ke lisan. Ya, Quran itu harus diambil dari lisan ke lisan. Tidak dibenarkan seseorang membaca Al-Quran dengan otodidak, membaca keterangan ulama, kemudian langsung praktek dengan sendirinya. Ini tidak dibenarkan. Ya, karena Quran itu diambil dari lisan ke lisan. Sebagaimana firman Allah, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Kalau dibacakan, maka ikuti bacaannya. Atau dalam perkataan ada nih ya, al-qira'atu sunnatun muttaba'ah ya'khudhuhal akhiru 'anil awal. Ya. Al-qira'atu, bacaan Al-Quran itu sunnah muttaba'ah.
Ya, sunnah yang harus diikuti, yang mencontek dari orang yang terdahulu atau orang yang belakangan mengambil dari orang yang terdahulu. Kemudian di bait selanjutnya ini beliau menjelaskan tentang para a'immatul qurra, ya, para a'immatul qurra. Falis sab'atil qurra'i haqqun 'alal wara liqra'ihim qur'anan rabbihimul witri. Kata beliau di bait yang ke-8, maka 7 imam qiraat itu memiliki hak atas generasi selanjutnya dikarenakan mengajarkan Al-Qur'an dari Rabb ya mereka yang Maha Esa. Jadi 7 qurra beliau sebutkan, yaitu ada Imam Nafi, ya, ada Imam Nafi, kemudian Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Abu Amr, kemudian ada Imam Ibnu Amir, dan juga Imam Asim yang kelima, yang keenam ada Imam Hamzah, yang ketujuh ada Imam Al-Kisai. Nah, dan ini beliau-beliau ini selain memang menjadi apa namanya pengajar Quran, beliau juga punya kegiatan lain selain mengajarkan Quran. Ya. Di antaranya adalah Imam Nafi, ini tugasnya sebagai inspektur. Ya. Beliau punya kegiatan sebagai inspektur, itu Imam Nafi. Ibnu Katsir punya kegiatan lain yaitu penjual minyak wangi. Abu Amr sebagai ahli sastra bahasa Arab. Ibnu Amir ini juga sebagai qadhi. Kalau Imam Asim itu penjual gandum. Ya, Imam Hamzah penjual minyak zaitun. Adapun Al-Kisai memang sibuknya dengan guru dia. Beliau sibuk dengan mengajar. Fabil Haramaini ya, di bait yang ke-9, Fabil Haramaini Ibnu Katsirin wa Nafi'un wabil Basrah Ibnu lil Ala'i Abu Amr. Ya. Maka di Haramain yaitu di Mekah dan Madinah, itu di Mekah ada Imam Ibnu Katsir Al-Makki wa Nafi'un, dan Imam Nafi ada di Madinah. Ya. Dan di Basrah ada Abu Amr bin Al-Ala, ya, Abu Amr bin Al-Ala. Nah, Imam Nafi Al-Madani wafat 169 Hijriah, ya, sebagai qurra yang pertama, sebagai imam qiraat yang pertama. Adapun di sini An-Nazim Al-Khalqani menyebutkan yang pertama adalah Ibnu Katsir, ya, yang pertama Ibnu Katsir. Ada alasan tersendiri kenapa Ibnu Katsir disebutkan lebih awal daripada Nafi, sementara yang lebih dikenal adalah Nafi itu yang pertama daripada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang kedua. An-Nazim menyebutkan di sini Ibnu Katsir yang pertama adalah ingin mendahulukan bahwa kota Mekah itu jauh lebih mulia daripada Madinatul Munawwarah. Kota Mekah memiliki keutamaan yang lebih daripada kota Madinah, sehingga disebutkan Ibnu Katsir terlebih dahulu daripada Nafi. Nah, wallahu a'lam. Imam Nafi sendiri wafat di tahun 169 Hijriah, punya murid dua yaitu Imam Qalun dan juga Imam Warash. Adapun Ibnu Katsir Al-Makki wafat di tahun 120 Hijriah. Ya, punya murid namanya Al-Bazzi, ya, meskipun ini nggak ketemu langsung, Al-Bazzi, dan juga Qunbul, ini juga nggak ketemu langsung. Kemudian Abu Amr Al-Basri atau Abu Amr bin Al-Ala, ya, itu punya murid dua, yaitu Imam Ad-Duri. Abu Amr Al-Basri wafat 154 Hijriah, punya murid Ad-Duri dan juga As-Susi. Nah, kemudian di bait ke-10 beliau menjelaskan wa bisyami Abdullahi wa huwa Ibnu Amir, dan di Syam ada Abdullah yaitu Ibnu Amir, ya, karena nama beliau adalah Abdullah bin Amir bin Yazid, imam qiraat yang keempat, wafat di tahun 118 Hijriah. Punya murid dua yaitu Imam Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Wa Asimul Kufiyyu wa huwa Abu Bakar. Dan juga di Kufah itu ada Imam Asim. Ya, ada Imam Asim wafat 128 Hijriah. Ya, punya murid dua yaitu Imam Syu'bah dan juga Imam
Hafiz. Nah, وهمزة أيضا والكسائي بعده أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر. Dan masih di Kufah juga itu ada Imam Hamzah, ya, dan juga ada Imam Al-Kisai. Ini beliau memberikan pujian kepada Imam Al-Kisai, akhul hizki bil Quran. Seorang imam yang cerdas dalam bidang Al-Quran, wan nahwi dan juga nahwu, wasyi'ri dan juga dalam perihal syair. Kenapa beliau memberikan pujian lebih kepada Imam Al-Kisai? Karena beliau ini mazhab qiraatnya adalah mengikuti qiraatnya Imam Al-Kisai sebagaimana dijelaskan di awal ya. Jadi di kota Kufah itu selain ada Imam Asim, ada juga Imam Hamzah. Ada Imam Hamzah Al-Kufi, wafat di tahun 156 Hijriah. Punya murid dua yaitu Imam Khalaf dan juga Imam Khalad. Ya. Dan yang ketujuh, Imam Qiraat yang ketujuh adalah Imam Al-Kisai. Ya, punya murid dua namanya Al-Lais Abul Haris. Al-Kisai wafat 189 Hijriah. Punya murid Abul Haris, ini perawi yang pertama. Juga perawi yang kedua adalah Ad-Duri. Ya, Ad-Duri ini juga sama, sosok yang sama yang meriwayatkan qiraahnya Abu Amr Al-Basri. Makanya biasanya kalau disebut Ad-Duri doang, itu seseorang mengacu pada Ad-Duri an Abi Amr. Tapi kalau mau menyebutkan Ad-Durinya Kisai, maka disebutnya Duri Al-Kisai. Ya. Ad-Duri dari Al-Kisai. Nah, kemudian masuk ke bait 12. Di bait 12 sampai 14 ini beliau berbicara tentang tempo bacaan Al-Quran. Ya. Fadhul hidki mu'tin lil hurufi huquqaha idza rattala al-Qur'ana aw kana dha hadri wa tartiluna al-Qur'ana afdalu lilladhi umirna bihi min muksina fihi wal fikri wa imma hadarna darsana famurakhkhasun lana fihi iddinul ibadi ilal yusri. Nah, kata beliau, maka orang cerdas itu memberikan setiap huruf haknya, ya, memberikan setiap huruf hak-haknya. Jadi setiap huruf itu punya hak, punya sifat-sifat yang harus dipenuhi. Idza rattal al-Qur'ana aw kana dza hadri. Baik saat membaca Al-Qur'an secara perlahan atau ketika hadir. Sehingga hadir pun bacaan Quran yang hadir itu tidak boleh melanggar kaidah tajwid, ya. Wa tartilunal Quran afdal. Nah, daun membaca Al-Quran dengan tartil di sini maknanya tahqiq ataupun tadwir, ya, dengan tempo tahqiq ataupun tempo tadwir itu afdal, ya, lebih utama. Kenapa? Karena bisa merenungi makna, ya, bisa merenungi makna. Jadi baik tempo yang paling cepat yaitu hadir, kemudian tempo yang kedua yaitu tadwir. Kapan tadwir itu? Tadwir itu biasanya digunakan oleh imam. Ya, ketika seseorang mengimami sholat itu bacaannya biasanya tadwir. Kemudian ada juga tempo tahqiq. Tahqiq ini untuk tahsin biasanya, atau juga para a'immah, para qurra yang legend itu ya, kayak Imam Syekh Minsawi, Syekh Al-Husari, Syekh Ali Hudhaifi, itu biasanya bacaannya tahqiq. Ya, tahqiq. Kemudian ada Syekh Abdul Basit Abdul Samad dan seterusnya. Wa imma hadarna darsana fa murakhkhasun, kata beliau, adapun membaca secara hadar itu termasuk rukhsah. Nah, kenapa rukhsah? Karena ringan kan kita, jadi kalau orang baca hadar kita bisa bayangkan itu apa namanya, tasmi'an banyak ataupun kita murojaah perlu banyak dalam waktu yang singkat, tapi kalau bacaannya tahqiq, nah ini lumayan susah. Sehingga hadar itu termasuk bacaan yang
menjadi rukhsah, keringanan seseorang. Nah, jadi tahqiq, tadwir, hadar yang paling cepat. Dan tiga-tiganya itu masuk kepada tartil ya. Tiga-tiganya itu masuk kepada tartil. Kapan kalau nggak tartil itu? Nggak tartil itu kalau huruf-hurufnya sudah diabaikan hak-haknya ataupun seseorang sudah melanggar kaidah waqaf wal ibtida sebagaimana dijelaskan Ali bin Abi Thalib, tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatil wukuf. Ya, jadi tartil itu nggak bicara soal tempo bacaan. Nah, kalau Imam Ibnul Jazari dalam Thayyibatun Nashr beliau menjelaskan wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma' hadrin wa tadwirin wa kullu muttaba' ma' husni sautin biluhunil Arab murattalan mujawwadan bil Arabi. Kata beliau, Al-Qur'an itu bisa dibaca dengan tempo tahqiq yaitu lambat atau hadr ya, atau tadwir ya, hadr cepat, tadwir sedang. Namun kata beliau, tempo bacaan manapun itu tetap harus sesuai dengan cara yang diajarkan. Yaitu suaranya indah, biluhunil Arab, ya, dengan lahjahnya Arab, murattalan dibaca dengan tartil, mujawwadan, dan dipenuhi kaidah tajwidnya. Nah, kemudian di bait 15 beliau menyebutkan ada fahfadhu wasfi lakum mahtasartuhu yadri bihi man lam yakun minkum yadri fa fi syarbatin law kana ilmi saqaitukum wa lam ukhfi ankum dzalikal ilma bidzukri. Kata beliau, perhatikan ya, fahfadhu, hafalkan penjelaskanku yang sudah diringkas ini agar kalian mengetahui ya. Dan beliau sampai mengatakan seandainya Fafishar bin Laukana ilmi saqaitukum, kalau seandainya ilmu itu dapat dituangkan begitu saja untuk kalian minum, maka aku akan lakukan itu. Untuk saking semangatnya beliau untuk menyampaikan ilmu ya. Semangatnya beliau untuk menyampaikan ilmu. Nah, kemudian di bait 17 sampai 19 ini beliau menjelaskan tentang apa kitab ini ya. Faqad qultu fi husnil ada'i qasidah rajautu ilahi ayyahutta biha wizri wa abyatuha khamsuna baitan wa wahidun tunazzamu baitan ba'da baitin 'alal isri wa billahi taufiqi wa ajri 'alaihi fi iqamatina i'raba ayatihi zuhri. Qasidah ini terkait husnul ada. Husnul ada itu apa artinya? Husnul ada itu artinya membaca Al-Quran dengan baik. Wa abyatuha khamsuna baitan wa wahidun. Baitnya ada 51 bait ya, ada 51 bait. Nah, di bait ke-20 beliau menjelaskan wa may yuqimil qur'ana kal qidhi falyakun muti'an li amrillahi fis sirri wal jahri. Dan barang siapa yang mampu menegakkan Al-Quran sebagaimana tegaknya anak panah, kata beliau, maka hendaknya ia juga menjadi seorang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala fis-sirri wal jahri, baik keadaan sendiri ataupun sedang ramai. Sehingga dengan Al-Quran itu ini beliau ingin menyebutkan bahwa kita sering membaca Al-Quran tidak menandakan kita dekat dengan Quran. Karena kedekatan dengan Al-Quran itu adalah ditandai dengan ketaatan. Sebanyak apapun kita membaca Al-Quran, tapi kalau banyak ayat yang kita langgar, maka kita tidak dekat dengan Quran, melainkan kita hanya ada di sekitar Al-Quran. Kalau kata Imam Ibnul Mubarak, dia mengatakan rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Ya. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an sementara Qur'an sendiri melaknat dia. Kenapa? Karena banyak ayat yang dilanggar ya, tidak ditegakkan, tidak dipraktekkan dalam kehidupannya. Nah, dan di bait ke-21 beliau menjelaskan ala i'lam akhi annal fasahata zayyinat tilawata talin admana darsi lidzikri
Ingatlah saudaraku, kefasihan lisan itu menghiasi bacaan sepanjang ia mengulang-ulang pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengulang-ulang Al-Qur'an ya. Jadi kefasihan lisan itu menjadi hiasan bacaan Al-Qur'an. Bait 22, idza ma talat tali araqa lisan araqa lisanahu wa adhaba bil idmani anhu adhas sadri. Jika seorang pembaca Al-Quran itu rajin membaca Al-Quran, niscaya lisannya akan lembut, kata beliau. Dan dengan itu terus-menerus membaca Al-Quran, maka penyakit hati akan hilang. Ini sebagaimana mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, di surah Yunus ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Ya. Telah datang pelajaran kepadamu ya, dari Rabbmu, wa syifa'un lima fis sudur. Dan penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Nah, bait 23, 24. Fa'awwalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi wa ma'rifatun billahni min fika idh yajri. Fakun 'arifan billahni kama tuzilahu. Fama lilladzi la ya'riful lahna min uzri. Kata beliau, ilmu pertama yang wajib ditekuni oleh para pembaca Al-Quran adalah memperkuat hafalannya dulu. Ya. Itqanu hifdhihi, memperkuat hafalannya, wa ma'rifatu billahni, dan mengenal lahan, ya, mengenal lahan atau kesalahan-kesalahan. Mengenal lahan. Kenapa? Fakun arifan billahni, jadilah orang yang benar-benar memahami lahan, ya, agar kita tidak tergelincir pada permasalahan tersebut. Ya, lahan ini ada dua, ada lahan jali, ada lahan khofi. Nah, lahan itu apa? Lahan itu kalau dijelaskan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi dalam kitab Hidayatul Qari ila tajwidil kalamil bari, beliau mengatakan wal maqsudu bihi hunal khata'u wal mailu anis sawabi fil qiraah. Ya, lahan adalah kekeliruan atau penyimpangan dalam membaca Al-Quran. Ya. Lahan itu ada dua. Yang pertama adalah lahan jali. Lahan jali. Lahan jali itu apa? Dijelaskan oleh Syekh Utsman Sulaiman Murad ya, dalam kitab Salsabil Syafi. Ammal jali fa khata'un fil mabna khalla bihi aw la yakhillul ma'na. Adapun lahan jali itu adalah kesalahan pada bentuk kata, baik merusak makna ataupun tidak. Ya, dan beliau menjelaskan wa ya'riful jali kullu wahidi, dan setiap orang bisa mengetahui lahan jali. Ya, setiap orang bisa mengetahui lahan jali. Apa itu lahan jali? Yang pertama adalah mengganti harokat, ya kan? Kemudian yang kedua adalah mengganti huruf, menghilangkan huruf, menghapus huruf, ya. Nah, atau mengganti kata, itu termasuk lahan jali. Tidak mengucapkan, mengganti pengucapan sebuah huruf, itu lahan jali. Yang harusnya menjadi nga, yang harusnya ha menjadi kha. Nah, itu lahan jali. Adapun lahan khofi adalah kesalahan yang samar. Jadi lahan jali itu kesalahan yang nampak, lahan khofi kesalahan yang samar. Dijelaskan oleh Syekh Utsman Murad dalam Salsabil Syafi, ammal khofi fa khata'un fil urfi. Adapun lahan khofi adalah kesalahan yang menyelisih urf. Min ghairi ikhlalin katarkil wasfi. Dia tetap statusnya sebagai kesalahan meskipun tidak berpotensi merusak makna. Meskipun tidak merusak makna Al-Quran. Contoh misalkan kurang qalqalah, ya, matnya kepanjangan sedikit. Bukan yang nggak panjang dipanjangin. Kalau yang nggak panjang dipanjangin namanya lahan jali.
Tapi kalau matnya kadarnya kepanjangan, yang harusnya 2 harakat tapi kelebihan dikit, nah itu disebut dengan lahan khafi. Nah, gunahnya kurang lama, ya, atau yang harusnya nggak gunah dibaca gunah, itu lahan khafi. Berlebihan dalam getarannya huruf ro, ya, hoknya terlalu ngorok, itu namanya lahan khafi. Nah, arah kolkolahnya itu tidak benar, abi, adi, atau aba, ada. Nah, itu termasuk lahan khafi. Dan beliau menjelaskan la ya'riful khafi siwal mujawwidi. Tidak semua orang bisa mengoreksi lahan khafi kecuali seorang yang pakar tajwidnya. Nah, di bait ke-25 beliau menjelaskan wa in anta haqqaqtal qira'ata fahdharir za. Wa in anta haqqaqtal qira'ata fahdhariz ziyadata fiha was'alil auna dzal qahri. Dan jika engkau merealisasikan bacaan Al-Quran dengan berhati-hati dari penambahan di dalamnya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu minta pertolongan. Jadi di sini beliau ingin menjelaskan bahwa jangan berlebihan, ya. Jadi baca Quran itu nggak boleh takalluf, tapi nggak boleh ta'assuf, ya. Nggak boleh berlebihan dan juga nggak boleh serampangan. Kalau bacaan kita berlebihan, kata beliau, was'alil auna dzal qahri, ya. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang berlebihan apa? Memanjangkan mat, ya. Enggak sesuai kadarnya, panjangan, atau memanjangkan huruf yang tidak panjang, atau terlalu menghentakkan hamzah. Antum asyaddu khalqan amis sama. Nah, itu termasuk takalluf dan seterusnya, ya. Masih banyak sekali takalluf. Kemudian di bait ke-26 beliau menjelaskan zinil harfa la tukhrijahu an haddi waznihi fawaznu hurufidz dzikri min afdalil birri. Ya, timbanglah huruf hijaiyah dan jangan engkau keluar dari batas kadarnya. Karena setiap huruf itu sesuai kadarnya masing-masing. Nah, jadi di sini beliau ingin menjelaskan tentang huruf yang punya sifat syiddah, bainiyah ataupun rohwah. Nah, jadi ditimbang itu. Kalau syiddah itu jelas sekali hurufnya. A, ya, ab, ak, itu jelas. Nggak mengalir. Bainiyah masih mengalir sedikit. Alhamdu, alhamdu. Nggak boleh kita potong bainiyahnya menjadi alhamdu. Nggak. Ya, alhamdu. Kemudian punya sifat rohwah, maka ngalirnya lebih banyak lagi. Minal jism, ya, wal asr. Nah, ataupun kadar-kadar gunnah. Nah, ini juga diperhatikan. Ya, famay ya'mal. Jangan sampai kepanjangan gunnahnya. Famay ya'mal. Ya. Kalau kata Imam As-Sakhawi dalam Nunia As-Sakhawi, beliau menjelaskan lil harfi mizanun. Ya, setiap huruf punya temponya masing-masing. Fala taku taghiyan fihi, jangan berlebihan di dalamnya, wala taku mukhsira mizan, dan juga jangan terlalu mengurangi timbangannya huruf, ya, jangan terlalu mengurangi temponya huruf. Nah, di bait 27 beliau menjelaskan wa hukmuka bitahqiqi in kunta akhidan ala ahadin alla tazida ala ashri. Ya. Dan jika engkau merealisasikan bacaan dengan benar dari seorang guru, kata beliau, alla tazida ala ashr. Jangan lebih dari 10 ayat. Ini torikohnya orang-orang terdahulu, ya, torikohnya para salaf. Itu kalau menghafal Quran, kalau menyetorkan Quran, itu jangan lebih dari 10 ayat. Ya. Jangan lebih dari 10 ayat. Bahkan muridnya Utsman bin Affan, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau mengatakan, kunna idza ta'allamna asyra ayatin minal Quran, lam nata'allamil asyr allati ba'daha hatta na'rifa halalaha wa haramaha wa amraha wa nahyaha. Dulu
Dulu kami, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, muridnya Utsman bin Affan, dulu kami jika belajar 10 ayat dari Al-Quran, kami tidak nambah lagi. Kecuali kami sudah tahu halal haramnya, perintahnya, larangannya, ya sudah tahu isinya, dan siap praktek. Ya, siap praktek. Nah, jadi jangan tergesa-gesa dalam Al-Quran. Ya. Sehingga, apalagi kalau di sini seorang guru ya, adalah apa, mengajarkan kepada muridnya selain memacu mereka untuk terus semangat membaca Al-Quran, tapi kalau pas dapat dikit kita tidak boleh mencela si murid tersebut ya. Kita harus terima. Kenapa? Karena para salaf dulu torikohnya adalah 10 ayat ya. 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Nah, sehingga Al-Adiyat pun dibagi dua mungkin ya. Karena Al-Adiyat itu ada 11 ayat. Nah, ini sudah jelaskan oleh beliau, jangan lebih dari 10 ayat. Nah, tapi ini sifatnya ijtihadi ya. Yang terbaik bagaimana? Yang terbaik adalah ketika seseorang itu jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang 10 ayat ataupun yang lebih dari 10 ayat ya. Kemudian di bait ke-28 beliau menjelaskan fabayyin idzan ma yanbaghi an tubinahu wa adghim wa akhfil harfa fi ghairi ma usri. Maka bacalah setiap huruf, kata beliau, ya, ada yang idhar, ya diidharkan, yang idgham ya diidghamkan, yang ikhfa ya diikhfakan. Ma'usri, ya, tanpa kesusahan. Nah, kita percepat saja. Wa innal ladzi tukhfihi laisa bimudghamin wa bainahuma farqun fafarriqhu bil yusri. Ya, sesungguhnya yang ikhfa, kata beliau, tidak sama dengan yang idgham. Ya, nah, tentunya kita sudah tahu hukum ikhfa ya, nggak perlu kita bahas. Bait ke-30 wa qul inna taskinal hurufi li jazmiha wa tahrikaha lirraf'i wan nasbi wal jarri, dan katakanlah setiap sukun pada sebuah huruf karena jazm ya, dan berharokat hurufnya bisa jadi karena rofa, nasab dan jar. Faharik wasakin wa qata'in taratan wasil wa makin wa mayyiz baina maddika wal qasri. Jadi kalau sebelumnya beliau menjelaskan ada sukun, ada harokat, di sini beliau menjelaskan yang lainnya. Yaitu apa kata beliau, ucapkanlah setiap huruf dengan jelas dan baik saat berharokat maupun saat bertanda sukun. Dan beliau katakan, wasil dan pisahkanlah tulisan yang terpisah ataupun tulisan yang tersambung. Tempatkan setiap wa mayyiz baina maddika wal qasr wa makin, dan tempatkan setiap huruf sesuai makhrajnya. Wa mayyiz baina maddika wal qasr, bedakan antara yang panjang dengan yang pendek. Bait 32 wa mal maddu illa fi salasati ahruf tusamma hurufal lin baha biha dzikri hiyal aliful ma'rufu fiha sukunuha wa ya'un wa wawun yaskunani ma'an fadri. Dan tidak ada mat kecuali pada 3 huruf. Ya, tidak ada mat kecuali pada 3 huruf, alif, waw, ya, ya. Dan juga kata beliau ada huruf ada juga huruf lin ya. Ada juga huruf lin. Apa huruf lin itu? Ketika ya sukun, waw sukun sebelumnya fathah. Nah, dan di bait ke-34 beliau menjelaskan wa khaffif wa sakil washdudil fakka amidan wala tufritan fil fathi wad dhammi wal kasri, dan ringankanlah pengucapan huruf yang bertanda sukun ya. Jangan berlebihan maksudnya. Ucapkan tasydid dengan tepat ya. Assasa afaman assasa. Nah, jadi dikenakan tasydidnya. Khalaqal jan. Berjelas huruf tasydid ya. Dan jangan berlebihan kata beliau, wala tufritan, jangan berlebihan fil fathi wad dhammi wal kasri, dalam fathah, kasrah, dhammah dan kasrah. Jangan berlebihan ya. Tepat tapi tidak berlebihan sampai ada metode 3M dia, mangap,
mencucu, meringis. Nah, jangan berlebihan, tapi namanya takalluf. Kemudian beliau menjelaskan di bait 35, ya. Wa ma kana mahmuzan fakun hamizan lahu wa la tahmizan ma kana yakhfa ladan nabri. Bait 36-nya wa intaku qabla al-ya wa intaku qabla al-ya'i wal wawi fathatun wa ba'dahuma hamzun hamazta ala qadri. Ini peringatan terkait huruf hamzah. Dia mengatakan ucapkan hamzah dengan jelas, ya. Wala tahmizan maka nayak fala dan nabr, dan jangan engkau hendakkan hamzah yang seharusnya dibaca samar, yang harusnya dibaca samar jangan diperjelas. Kenapa? Contoh misalkan a'antum asyaddu khalqan amis sama. Jadi kalau ada qiraat Imam Hamzah, huruf hamzah kalau kita wakaf pada as-sama, nah, itu bisa dihilangkan hamzahnya. A'antum asyaddu khalqan amis sama. Nah, jadi seperti itu. Ah, jadi kalau hamzahnya lagi disamarkan, jangan diperjelas. Tapi kalau hamzahnya perlu diperjelaskan, perlu dijelaskan, maka diperjelas. Ya, kalau misal kita membaca qiraahnya selain qiraah hamzah, atau selain qiraahnya Ibnu Amir juga, maka diperjelas hamzahnya. A'antum asyaddu khalqan amis sama. Ya, diperjelas hamzahnya tanpa berlebihan. Nah, kemudian di bait 37 beliau menjelaskan warakik bayan ar-ra'i wal lami yandharib lisanuka hatta tanzimal qawla kaddurri. Ya, dan tipiskanlah huruf ra dan lam pada kondisi yang tipis. Ya, kata beliau. Jadi huruf ra dan lam itu bisa tafkhim. Ya, kapan tafkhim itu? Kalau ra banyak, ya. Kalau ra banyak. Kalau huruf ra bisa tafkhim ketika fathah ataupun dhammah. Ketika sukun sebelumnya fathah atau dhammah. Ketika ra-nya sukun karena waqaf, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah atau dhammah. Atau ketika ra-nya sukun, setelahnya huruf isti'la dalam satu kata. Ini ra tafkhim. Atau ketika ra-nya sukun, sebelumnya hamzah wasal. Ya, sebelumnya hamzah wasal. Maka tebal juga ra-nya. Ya. Rabbirhamhuma irji'i. Maka tebal. Adapun huruf lam, maka pada lafdzun jalalah Allah, baik ketika harokat sebelumnya fathah ataupun dhammah, ya. Wa idh qalu Allahumma fad'ullaha qul huwallaha. Itu tebal lamnya. Kalau pada qiraat yang lain, pada riwayatnya Warsh, ya, huruf lam bisa ditebalkan ketika sebelumnya diawali huruf shad ataupun to ataupun dha. Syaratnya ketika adapun huruf lamnya adalah ketika fathah. Contoh as-shalah, al-lama, at-talaqu marratan. Nah, di bait ke-38 beliau menjelaskan wa an'im bayan al-'aini wal ha'i kullaha wal ha'i kullama darasta wa kun fid darsi mu'tadilal amri. Dan bersungguh-sungguhlah dalam mengucapkan ain dan ha, kata beliau. Kenapa? Karena ain dan ha ini termasuk huruf halqi. Jadi ini random sekali, ya, ini random sekali. Karena ini nazam pertama, nazam ilmu tajwid pertama, jadi nggak punya konsep. Ya, jadi dia nggak punya konsep bab per bab. Ya, jadi tadi bahas apa, bahas hukum, kemudian baru bahas harokat dan sukun, habis bahas harokat dan sukun, beliau membahas tentang ro dan lam. Setelah membahas hamzah, kemudian sekarang membahas ain dan ha. Jadi random. Waqif inda itmamil kalami muwafiqan limushafinal matluwi limushafinal matluwi fil barri wal bahr.
Dan kata beliau, dan berhentilah pada kalimat yang maknanya telah sempurna sesuai dengan rosem. Ya. Ini terkait waqaf wal ibtida. Waqaf wal ibtida itu ada 4. Ya, secara umum itu ada 4. Ada iltirari, ya, wakaf karena darurat, iltirari. Kemudian ada juga wakaf ikhtibari, ya, wakaf karena seseorang diuji bacaannya, ikhtibar. Ya, jadi seorang guru nanyain muridnya, wakaf sini gimana? Itu ikhtibar. Kemudian ada wakaf intidhari, yaitu kalau seorang guru mau ngasih tahu wakafnya kepada muridnya, ya, tanpa bertanya terlebih dahulu, maka itu disebut intidhari. Kemudian yang keempat ada wakaf ikhtiyari. Ya, wakaf ikhtiyari itu sesuai kehendak pembacanya masing-masing. Nah, terkait wakaf ikhtiyari ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, wakaf ikhtiyari ada yang boleh, yaitu jais. Apa aja wakaf yang jais? Wakaf yang jais itu dibagi menjadi 3. Ada tam, ada kaf, dan juga ada hasan. Yang ghairu jais itu ada namanya wakaf qabih. Wakaf qabih. Baik, kita persingkat aja. Dan di bait 40 beliau menjelaskan wala tudghimannal mima in ji'ta ba'daha biharfin siwaha wa qabalil ilma bisyukri. Nah, di sini beliau membahas hukum mim sukun, ya. Setelah sebelumnya membahas huruf, kemudian bahas waqaf wal ibtida, selanjutnya membahas tentang mim sukun, ya. Kata beliau jangan sekali-kali mengidghamkan mim sukun jika setelahnya terdapat huruf lain, ya, selain mim. Jadi huruf mim hanya bisa idgham kepada huruf mim saja, ya, sesama mim. Nah, baik. Kemudian di bait 41 beliau menjelaskan wa dhammuka qabla al-wawi kun musybi'an lahu kama asba'u iyyaka na'budu fil marri. Dan jika engkau membaca dengan harokat dhammah yang sebelumnya huruf waw, ya, contoh misalkan iyyaka na'budu, nah, itu huruf dhammah, setelahnya kan huruf waw, maka kata beliau diperjelas, ya, diperjelas. Nah, bacalah dengan sempurna, kun musybi'an, baca dengan sempurna. Jangan sampai iya karena budua atau iya karena budua. Nah, baca dengan sempurna. Nah, di sini beliau kembali lagi pada itsmamul harakat yang tadi sudah dibahas di awal. Wa in harfalinin kana min qabli mudghaman kana min qabli mudghamin ka akhiri ma fil hamdi famdudhu wastajir madatta li anna sakinaini talaqaya fasara ka tahrikin kadza qala dzul khubari. Nah, ini terkait mad lazim, ya, ini terkait mad lazim. Beliau menjelaskan bahwa mad lazim itu ketika ada huruf mad bertemu dengan sukun atau tasydid, baik dalam harfi, ya, ataupun dalam kalimi, baik ketika huruf muqatta'ah atau dalam sebuah kalimat. Nah, bait 44 wa usmi hurufan sit wa usmi hurufan sittatan litakhussaha biizhari nunin qablaha abadad dahri fa ha'un wa kha'un summa ha'un wa hamzatun wa ainun wa wainun laisa qawliya bin nukri. Dan masih dilanjutkan di bait 46-nya fa hadhihi hurufil halq. Di sini beliau kembali lagi membahas makharijul huruf, ya, kembali lagi membahas makharijul huruf. Terkait huruf-huruf halqi itu ada 6 kata beliau. Ya. Terkait huruf-huruf halqi beliau menjelaskan ada ha, kha, ha, hamzah, ain, ghain, ya. Taib. Kemudian beliau menjelaskan yakhfa bayanuha, ya. Dengan fahadhi hurufil halqi yakhfa bayanuha
fadunaka bayyinha wala ta'siyan amri. Ya. Wala tashdudin nun allati yudhirunaha kaqaulika min khailin lada suratil hasyri. Ya. Ini menjelaskan tentang kesalahan ketika seseorang membaca idhar, yaitu apabila disamarkan. Contoh, beliau menjelaskan dengan lafadz min khoili pada surah Al-Hasyr ayat 6 ya. Jangan sampai dibaca dengan min khoili. Taib. Wa idharu katanwina fahwa qiyasuha fakishu 'alaiha fuzta bil ka'i bil bikri. Kata beliau, dan bacaan tanwinmu itu merupakan kias dari nun sukun. Jadi tanwin adalah nun sukun, kata beliau. Tanwin adalah nun sukun. Atau disebut dengan nun sukun zaidah. Nun sukun zaidah. Ataupun ada perbedaan antara nun sukun dengan tanwin. Ya, ada perbedaan antara nun sukun dengan tanwin. Nun sukun itu bisa pada isim fi'il huruf. Adapun tanwin pada isim saja. Ya, nun sukun bisa di tengah kata atau ujung kata. Adapun tanwin hanya ada di ujung kata. Nun sukun itu terucap dan tertulis. Ya, tanwin terucap ketika seseorang mewasalkan bacaannya, tapi tidak tertulis. Tapi ada garisnya dua, Ustaz. Itu dhabat. Ya, maksudnya tertulis di sini adalah dalam rosemnya. Nah, bait 49 beliau menjelaskan waqad baqiyat asya'u ba'du latifatun yulaqqanuha bagit ta'allumi bis sabri. Di sini beliau ingin menjelaskan bahwa seorang yang menuntut ilmu itu harus sabar ya. Seseorang penuntut ilmu itu harus sabar. Ya, karena ilmu itu diperoleh dengan penuh kesabaran. Kalau kata Abdullah bin Yahya bin Abu Katsir, beliau menjelaskan dari ayahnya la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ya, ilmu tidak diraih dengan bersantai-santai. Nah, jadi inti pelajaran beliau itu sebenarnya sampai di bait 49 ya. Dan semuanya diungkapkan dengan kesabaran. Dan di sini kita dapati bahwa tadi karyanya masih random ya, karyanya masih random, tidak ada konsep yang jelas, mana harus membahas makhorijul huruf dulu, kemudian membahas tajwid, membahas ini dan itu, ngelompat-ngelompat ya, kadang sudah ke depan, balik lagi ke belakang. Sudah sampai belakang, balik lagi ke depan tadi beliau. Pun begitu para ulama tetap menjelaskan al-fadlu lil mubtadi, ya, keutamaan tetap milik yang pelopor ya. Keutamaan itu milik yang pelopor, yaitu yang mengawali. Wa in ahsanal muqtadi, meskipun yang datang setelahnya itu jauh lebih baik ya kan. Matan Jazari itu jauh lebih baik daripada Qasidah Al-Khaqani. Tapi An-Nazim sendiri menjelaskan, bahkan Imam Ibnul Jazari juga mengatakan kurang lebih demikian, bahwa keutamaan itu tetap milik yang terdahulu ya, meskipun yang datang berikutnya adalah jauh lebih baik. Nah, dan di bait penutupnya beliau menjelaskan fali ibni Ubaidillah Musa 'ala alladhi yu'allimuhu al-khairat du'a'u ladal fajri ajabaka fina rabbuna wa ajabana akhi fika bil ghufrani minhu wa bin nasr. Maka aku memohon doa untuk putranya yaitu Ubaidillah, kepada siapa saja yang mempelajari yang telah diajari kebaikan olehnya di waktu pagi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang engkau panjatkan dan doa kami yang kami panjatkan. Yaitu berubil ghufrani minhu wa bin nasr, itu berupa ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu taala. Nah, di sini beliau menutup qasidahnya dengan sebuah doa ya untuk seluruh kaum muslimin ya. Dan Nabi SAW menjelaskan, ma min abdi muslimin yada'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimisli. Ya, tidaklah seorang muslim, kata Nabi SAW, mendoakan kebaikan kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat pun mendoakan untuknya ya, kebaikan yang sama. Nah,
Ini sebuah pelajaran yang sangat indah untuk kita bahwa sesuatu banget mendoakan sesama muslim dalam kesendirian kita ya, dalam kesendirian kita tanpa sepengetahuan saudara muslim kita. Nah, ada mungkin Allah taala a'lam bis-shawab. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tafadhol. Jika ada pertanyaan. Baik, alhamdulillah alamin, selesai pembahasan kita ya dan pembacaan riwayat Qasidah Abi Muzahim Al-Khaqani allati qalaha fil qurra'i wa husnil ada fa'ajastukum ijazatan sahihatan bisyartihal mu'tabar. Ya, kami ijazahkan kitab ini untuk antum, baik untuk antum baca sendiri ataupun untuk antum ajarkan kepada orang lain. Ya, sanadnya dari guru kami ada Syekh Abu Sofiyah dan juga Syekh Usamah Al-Yamani, dan beliau berdua mendapatkan ijazah dari guru yang sama yaitu Syekh Taufik Ibrahim Domroh. Sanadnya bersambung kepada Al-Musannif yaitu Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Nah, jadi bagi yang ingin ijazah cetak nanti bisa menghubungi kita ya. Tafadhol. Nah, tapi bihada nah tambi doa kafarul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.